Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten setempat menyelenggarakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik menuju Kabupaten Informatif. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Pragola Seta Pati Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik bagi para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama dan pelaksana yang kompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara efektif. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan perangkat desa untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pj Bupati Pati, Bapak Enggar Budianggoro. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Masuri, SDMM, narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Sri Ardianti dari Komisi Informasi. Dalam kesempatan ini masih perjalanan untuk akhir dan masuk Ibu. Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang bisa secara pribadi ataupun yang diwakili, dan seluruh panitia serta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akan kami bacakan laporan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, PP 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian yang ketiga, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Maksud dan tujuan kegiatan ini dikandung maksud adalah terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari seluruh badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan target Kabupaten Pati untuk meraih penilaian Kabupaten Informatif di tahun 2024 ini. Selanjutnya tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkup pemerintah Kabupaten Pati. Yang kedua, untuk mewujudkan PPID utama dan PPID pelaksana yang kompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan perangkat daerah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 bertempat di ruang Pragola Seta Kabupaten Pati. Untuk peserta yang pertama adalah Kepala OPD di lingkup Pemkab Pati. Yang kedua adalah pada asisten staf para kabak di lingkup Sekda Kabupaten Pati.
narasumber ada 2 dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Rananta Humas di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Untuk pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD pada DPA Diskominfo Kabupaten Pati tahun anggaran 2024. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Sebelum nanti Bapak PJ Bupati menyampaikan sambutan dan arahan, ada pantun, saya mohon cakapnya. Pergi ke hutan berburu singa, membawa panah ujungnya lancip. Mari kita simak acara ini dengan seksama menuju Pati Kabupaten yang informatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Pati Garmudi Anggoro berharap dengan raihan kategori kabupaten kota menuju informatif ini, Kabupaten Pati dapat segera bertransformasi menjadi kabupaten yang informatif. Ia juga mendorong Diskominfo untuk segera memperbaiki kekurangan yang ada dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Pak Sekda Kabupaten Pati, saya hormati Pak Kadis Kominfo Kabupaten Pati, Kepala BD, jadi secara pribadi matur nuwun Pak Dewan Pangkot. Kemudian yang saya hormati ada rekan saya Pak Masuri yang mewakili Kadis Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terpuji senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan pada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama dalam sosialisasi dan monitoring dan juga evaluasi kebijakan informasi publik pemerintah Kabupaten Pati tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sempat mendengarkan pantunnya tak dengar di tenang juga. Tapi terakhir Pati kabupaten yang informatif dulu kita maksud. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam rangka kita bagaimana mencoba nanti Pati di 2024 ini nanti kita bisa masuk dalam kategori kabupaten yang informatif. Nah, Pak Selo sih termasuk kuncinya yang mewakili tugas Diskominfo Provinsi ini juga. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa jadi penyambung lidah. Kalau sampai lompati, ini dulu teman saya di perhubungan, jadi sekarang tidak Diskominfo. Jadi kebetulan kalau yang kaitannya dengan kategori kabupaten kota yang dari kalau kita saat ini sudah menuju informasi. Tapi mudah-mudahan nanti kita ke depan kabupaten kota yang informatif karena memang kemarin ada sedikit-sedikit yang masih harus kita benahi lagi dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari Dinas Kominfo Kabupaten Pati bisa memperbaiki terkait dengan apa-apa yang dulu sudah pernah kita sajikan. Syukur di dalam data-data yang ada nanti semuanya bisa posisi di up semua, posisi di atas semua dalam arti kita untuk pemaparannya terakhir ini saya kira akan relatif lebih mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, tentunya saya juga menyambut baik terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi COVID-19 Kabupaten Pati yang saat ini sudah diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Diskominfo Kabupaten Pati. Mudah-mudahan apa yang diselenggarakan pada pagi hari ini nanti membawa pemahaman yang sama dari Bapak Ibu sekalian yang berasal dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati ini. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai kategori yang informatif ini perlu kebersamaan di antara kita semua, termasuk di masing-masing OPD. Masing-masing OPD ini saya yakin pasti nanti ada sistem informasi yang harus dipersiapkan di setiap OPD. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian,
sistem informasi yang disiapkan oleh masing-masing OPD ini tentunya juga awalnya adalah terkait dengan langkah-langkah OPD pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang OPD masing-masing itu lakukan. Nanti ada juga yang kaitannya dengan pengumpul data yang biasanya itu ada di subak program, dan tentunya sekretariat nanti juga yang mengeluarkan itu semua kaitannya dengan yang menyempurnakan laporan-laporan yang ada di masing-masing OPD tersebut. Walaupun memang secara keseluruhan nanti Diskominfo tentunya yang paling di depan. OPD sifatnya membackup terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh Diskominfo. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terkait dengan keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu fondasi fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel dan responsif. Inilah jadi tentunya kita sangat berharap transparansi, akuntabilitas dan juga responsif ini sangat kita kedepankan. Alhamdulillah saat ini memang kondisi di kita di Kabupaten Bekasi sudah mulai membaik kaitannya dengan transparansi, kaitannya dengan responsibilitas, kaitannya dengan akuntabilitas, semuanya sudah dapat kita tunjukkan kepada masyarakat secara luas. Harapannya adalah apa-apa yang kita lakukan di masing-masing OPD secara akuntabel dapat kita kedepankan, dapat kita tunjukkan betul. Bahkan terakhir kalau tidak salah di dalam penyelesaian LHP BPK ya, Pati itu nomor 1 kalau tidak salah di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Inilah luar biasa. Tentunya saya juga terima kasih kepada seluruh OPD karena untuk bisa masuk ke kategori itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi saya yakin teman-teman OPD yang saat ini di masing-masing dinas ini sudah mulai betul-betul fokus kaitannya dengan penyelesaian yang LHP ini sangat luar biasa. Luar biasa ya, nomor 1 ya kita ya di seluruh provinsi Jawa Tengah ya. Inilah dari 35 kabupaten kota. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua. Karena dengan penyelesaian yang nomor 1 ini tentunya pasti bukanlah hal yang mudah, tetapi alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pati. Karena tentunya juga di balik itu juga ada yang sifatnya temuan-temuan pengembalian di Pak Jaya. Dan ini juga bisa diselesaikan dengan cepat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian melalui keterbukaan informasi publik tentunya kita juga akan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini yang sangat kita harapkan. Saat ini juga masyarakat pada masyarakat kita sudah buka ada link lapor bupati. Sebenarnya masyarakat kan kalau awal-awal dulu dibuka Kominfo pusing kayaknya. Laporan itu sehari sampai berapa kali gitu ya. Tapi begitu sudah semuanya kita mampu kita klarifikasi, mampu kita sampaikan jawaban dan lain sebagainya. Sekarang soalnya sehari 1 aja nggak mungkin, nggak mesti. Dan masyarakat kan juga tentunya ya paling sekarang laporannya ya sono-sono itu. Kadang-kadang laporan dia tidak melalui lapor bupati, tapi mesti diposting nih Facebook. Bilangnya ini sudah laporan 4 hari dijamin, laporan itu piye yo. Cuma laporan, cuma misalnya ini kemarin itu ada yang bikin postingan, ini ada asap, jadi ada orang bikin arang di daerah sini, gitu, di tag ke saya di Facebook, katanya sudah laporan 4 hari dijamin. Dulu laporan apa? Lalu saya juga nggak komentar, nggak apa, cuma tak lihat saja gitu. Tapi alhamdulillah kemarin juga setelah itu saya coba teruskan ke teman di mana ada yang gitu ya. Ada. Nah, terima kasih kemarin juga sudah langsung ditindaklanjuti ke lapangan dan alhamdulillah juga sudah bisa dicarikan solusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan akses informasi yang baik, ini akan memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dan proses penyusunan dalam pengambilan kebijakan. Ini yang sangat kita perlukan. Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun memang di satu sisi keterbukaan informasi publik ini bukan berarti setiap informasi yang diminta oleh masyarakat harus kita jawab, kita berikan jawaban. Karena ada juga informasi-informasi yang dikecualikan. Ini yang harus hati-hati. Mungkin nanti dalam acara sosialisasi ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga ya Mas.
Jadi tidak semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini harus kita jawab. Karena kalau itu masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, ini tidak layak kita jawab. Tentunya Bapak Ibu sekalian, informasi-informasi yang dikecualikan di Kabupaten Pati ada berapa sebenarnya? Ada 18. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pahami betul. Ada informasi-informasi yang dikecualikan yang tidak layak untuk dipublikasikan ke masyarakat luas. Walaupun masyarakat itu sudah minta informasi itu, tetapi kalau informasi yang dikecualikan harus kita tolak karena termasuk informasi yang kita pegang. Tentunya jumlahnya ada 18 dan mungkin ke depan nanti juga, kalau nggak salah dulu sebelumnya ada 24. Ya 24, tapi sudah boleh. Sekarang jadi 18. Sudah menurun. Mungkin suatu ketika nanti turun lagi jumlahnya. Karena mungkin dulu yang menurut persepsi kita ini adalah informasi-informasi yang kita kecualikan. Namun pada pergerakannya ternyata ini bisa kita sampaikan keluar, bisa. Suatu ketika pasti semakin turun. Tetapi tentunya Bapak Ibu sekalian, yang penting manakala kita sudah membuat suatu keputusan bahwa inilah informasi yang kita kecualikan, ya kita harus pegang betul bahwa itu informasi yang dikecualikan, sehingga nanti manakala ada masyarakat yang minta informasi ke dinas A dan dinas B, dinas C pada hal yang sama, perihalnya itu sama, kita bisa menjawab dengan sama bahwa itu termasuk informasi yang dikecualikan. Ini yang perlu pemahaman secara bersama antara kita semua yang berada di masing-masing dinas. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tentunya saya juga sangat berharap mudah-mudahan sosialisasi yang dilakukan pada pagi hari ini nanti akan menambah pemahaman bagi kita semua yang sama-sama mengelola informasi publik yang berada di masing-masing dinas. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya juga sangat berharap sekali lagi kaitannya dengan kegiatan ini dapat menjadi suatu ajang komunikasi dan kolaborasi yang baik sehingga dapat merumuskan suatu solusi setiap permasalahan yang ada serta dapat terlahir gagasan-gagasan yang sangat inovatif dan dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi keterbukaan informasi publik yang tentunya ini saya sangat berharap bahwa nanti ini akan mampu membuka keran komunikasi antara masyarakat dan juga ada LSM, mungkin ada wartawan atau apa yang kaitannya dengan minta informasi-informasi yang ternyata kita bisa mengklasifikasi bahwa informasi yang diminta itu sebenarnya masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sehingga tidak layak untuk kita berikan informasi kedua. Saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sosialisasi, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Pati tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua mampu mengambil manfaat secara bijak, kita semua mampu mengambil manfaat secara baik terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini dan akan lebih menambah pengkayaan kita terhadap informasi publik yang ada di Kabupaten Pati. Terima kasih, kita alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sosialisasi ini, KIP Jawa Tengah merilis hasil monitoring dan evaluasi KIP Kabupaten Pati menuju Kabupaten Informatif dengan nilai 80. Kegiatan ini diikuti oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah serta asisten dan kepala bagian di lingkup Setda Pati. Narasumber yang dihadirkan adalah Pranata Humas pada Diskominfo Jawa Tengah dan Komisioner KIP Jawa Tengah. Tim Liputan, Cahaya TV.